Teman-teman, namaku Alexander Julian. Izinkan aku untuk melanjutkan kisahku yang berjudul Cintaku di Kampus Bandung. Aku yang waktu itu akhirnya memutuskan berangkat ke bioskop bersama Levi. Sesampainya di bioskop, sudah bisa diduga di malam minggu seperti ini jelas banyak sekali yang berpasang-pasangan. Beberapa di antaranya berpegangan tangan. Tak ada yang salah dan tampak risih ketika melihatnya, karena mereka pasangan laki-laki dan perempuan. Yaitu juga hal yang biasa aku lakukan dulu ketika aku sedang punya pacar, cewek tentunya. Sedangkan sekarang aku berdua dengan Levi. Hanya seperti tak lebih sepasang teman yang mungkin di mata orang-orang adalah dua orang cowok tampan, muda, yang tidak punya pacar untuk diajak ke bioskop di malam minggu seperti saat ini. Aku mencoba bertanya kepada Levi, kamu sering nonton sama mantan kamu? Tanyaku kepada Levi begitu kami sedang duduk di depan studio selagi menunggu pintunya dibuka. Memang waktu itu masih ada sekitar 30 menitan lagi baru film akan main. Levi pun menjawab, sering. Kamu juga kan? Iya. Tapi kalau nonton sama temen cowok, aku gak pernah berduaan seperti ini. Pasti rame-rame. Levi mengangguk. Kemudian dia berkata, tapi kalau nonton sama cewek kamu, pasti berduaan kan? Ya iyalah. Jadi ini pertama kalinya kamu nonton sama temen cowok berdua aja? Aku pun menjawab, benar. Levi memandangku lekat. Aku pun balas memandangnya bingung. Jadi, aku cuma temen ya? Bisiknya tiba-tiba. Aku merasakan wajahku menghangat. Di sekeliling kami banyak orang, dan aku harap tak ada seorang pun yang mencuri dengar. Aku nyaris lupa kalau aku berada di sini berduaan dengan seorang cowok untuk menonton film. Justru karena cowok itu bukanlah cowok biasa. Bukan hanya sekedar temanku. Tidak seharusnya aku membandingkan dengan keadaanku yang dulu. Loh, kamu emang siapa? Aku mencoba menggoda Levi. Dan akhirnya
Sebuah tonjokan kecil Levi lancarkan ke bahuku. Dia juga tersenyum gemas. Aku membalas dengan mengacak-ngacak rambut halusnya. Kami jadi asik bercanda sampai pintu teaternya pun dibuka. Jangan tanya kapan terakhir aku pergi menonton dengan pacarku ke bioskop. Sejak kuliahku memasuki tahun ketiga, aku mulai benar-benar tidak memikirkan cewek. Aku putus dengan cewek terakhirku dengan baik-baik. Karena waktu itu dia akan pergi mengambil kuliah di luar negeri. Jadi kami memilih untuk putus. Hubungan jarak jauh sepertinya tidak begitu meyakinkan. Jadilah sekarang aku bagaikan seorang cowok amatir yang seperti baru pertama kali berkencan lagi. Aku dan Levi mendapat tempat yang agak memojok di barisan yang cukup ke atas. Dan masalahnya, di sebelahku, juga di belakang kami semuanya, adalah pasangan yang berdua-duaan. Entahlah, aku mulai merasa jengah. Seharusnya kita memilih tempat di paling depan saja, tanpa harus peduli dengan pasangan-pasangan yang mungkin berencana untuk berbuat yang mereka inginkan di tempat ini. Levi kembali berkata kepadaku, "Kamu kenapa, Nil?" "Hah? Nil?" "Iya. Aku boleh ya panggil kamu Nil?" Sambil dia bisikan lembut, Levi menyentakkan aku yang masih melirikkan kepalaku ke sana kemari. Setelah lampu teater dimatikan karena filmnya sudah akan dimulai. "Terserah kamu aja lah." Tangan Levi masih tersimpan di atas tanganku. Hingga tanpa sadar, aku jadi merasa kaku sendiri. Tidak bisa menggerakkan tanganku. Aku hanya memakai tangan kananku untuk minum dan minum. Beberapa menit saja begitu film diputar. Karena waktu itu kami memilih film yang agak trailer hingga nyaris tidak ada adegan yang membuat ketawa. Suasana yang awalnya cukup hening di sekitarku mulai berulah. Pasangan di sebelahku sedang asik berbisik-bisik dan mengeluarkan suara-suara aneh. Begitu juga dengan yang ada di belakangku. Kalau saja aku sedang bersama dengan pacarku yang dulu, mungkin aku nyaris tak peduli dengan keadaan seperti ini. Dan bukan tidak mungkin, aku juga akan asik bercengkrama dengan pacarku. Namun sekarang situasinya lain. Aku tidak tahu apakah ide bagus kalau aku harus macam-macam dengan Levi. Kepalaku pun menoleh ke arahnya. Dalam kegelapan itu, dengan sedikit cahaya dari skrin, aku bisa melihat Levi sedang meminum minumannya. Aku juga bisa memperhatikan wajah tampannya dari samping dengan agak jelas.
bibir yang tipis, lekuk hidungnya yang bangir, dan pipinya yang mulus. Aku menggerakkan tanganku yang berada di bawah tangannya berpindah ke atas. Perlahan, aku menyelupkan jemariku di antara jemarinya. Dia bereaksi, melihat ke arah tangan kami yang sedang bertautan. Samar-samar aku bisa melihat dia tersenyum, lalu mengembalikan pandangannya ke arah skrin. Aku makin mendekatkan dudukku, jadi lebih condong di sebelahnya. Hingga aku dapat mencium wangi khas yang lembut seperti bayi. Wajahku perlahan agak menurun hingga sejajar dengan lehernya. Dan wangi parfum itu semakin memabukkanku. Aku sedang menenangkan diri dengan memejamkan mata sambil menghirup wangi dari aroma tubuhnya. Ketika Levi tiba-tiba menoleh, hingga ujung hidungnya mengenai hidungku, kami berpandangan beberapa detik dalam gelap. "Kamu ngantuk, Nil?" tanya dia kepadaku. Aku pun membetulkan dudukku hingga kepalaku tidak lagi sejajar dengannya. "Enggak, Lev. Kirain ngantuk." "Kalau aku ngantuk, aku boleh tiduran di pundak kamu?" tanyaku menggoda Levi dengan sok manis waktu itu. "Bolehlah." Dan tanpa banyak bertanya lagi, aku cepat menyandarkan kepalaku di pundaknya. Walau harus sedikit merendahkan posisi dudukku, aku sempat mendengar Levi tertawa pelan. Sambil dia berbisik, "Jadi kamu ngantuk?" "Enggak, cuma dikit." Memang sekedar alasan, karena aku hanya ingin menyandarkan kepala di pundaknya, mencium aroma wangi tubuhnya sepuasku. Namun aku memang tidak puas. Setelah beberapa saat aku menyandarkan kepalaku di pundaknya, Levi yang kembali serius menonton. Namun aku justru terus memandanginya, memperhatikan lekuk rahangnya yang tampak manis yang aku lihat dalam kegelapan seperti saat ini. Aku makin mendekatkan wajahku dan mengecupkan ciuman di rahangnya, dagunya, hingga saat itu Levi pun menoleh kepadaku. Mata kami bertemu beberapa detik sebelum kemudian terpejam. Dan kami pun saling berciuman. Singkat cerita, setelah kami dengan begitu mesra
menonton film berdua di malam minggu. Akhirnya kami pun pulang. Dia kembali mengantarkanku pulang ke rumah. Kemudian, tanpa mampir, dia melanjutkan perjalanan untuk menuju rumahnya. Keesokan harinya, ketika aku yang sedang agak melamun sambil melihat keluar dari jendela di sampingku, aku tersentak dan kaget dengan suara dari belakangku. "Kamu udah ngerjain tugas?" Aku sungguh nyaris tidak sadar kalau dia telah duduk di sebelahku. Di kampus, aku biasa memilih kursi di jajaran paling belakang. Sedangkan Levi selalu di jajaran depan. Jelas saja melihat dia di sebelahku sekarang membuatku cukup terkejut. Beberapa orang pun heran. Biasa duduk denganku memang orangnya belum datang. Jujur aku jadi jengah sendiri didekati Levi seperti ini. Apalagi waktu itu yang ada dalam lamunanku adalah kejadian malam minggu kemarin yang masih saja menghantuiku. "Emang ada tugas ya, Lev?" Kataku seperti biasa nampak bodoh. Levi tersenyum sambil mengeluarkan salah satu buku catatannya. "Udah nih, kerjain," jawab dia sambil menyimpan dan memberikan buku di hadapanku. Dia menyuruhku mengerjakan. Tentu saja maksudnya mencontek tugasnya yang sudah selesai. Aku pun mengambil buku miliknya, membuka dan mengamatinya beberapa saat, hingga ingatanku kembali. Memang ada tugas membuat jurnal dari beberapa soal yang pernah diberikan dosenku kemarin. Aku pun akhirnya mengeluarkan buku tugas milikku untuk mulai menyalin tugas dari Levi itu. "Nil," kata Levi sambil menangkupkan kedua tangannya di atas meja, menyandarkan kepalanya di sana dan menengokkan wajahnya ke arahku, memperhatikan aku yang sedang serius menyalin. "Apa? Kenapa gak balas pesanku kemarin?" Tanganku pun berhenti menulis, dan aku perlahan menoleh pada Levi. Sepasang mata besar yang terlihat sendu sedang memandangku. Aku cepat mengalihkan lagi pandanganku pada buku di hadapanku. Meski sebenarnya konsentrasiku sudah mulai buyar, aku memang tidak menggubris setiap pesan dan teleponnya dari sejak kami pulang menonton di malam minggu kemarin. Bagaimana aku menjelaskannya? Pokoknya aku sedang ingin menghindar. Kalau perlu aku ingin menghilang saja. Kalau tidak ingat jatah membolosku sudah banyak yang terpakai, aku sebenarnya ingin tidak masuk kuliah saja hari ini. Aku masih perlu menenangkan diri dan pikiranku. Mencium seorang laki-laki bagi cowok labil sepertiku sungguh bukan hal sepele.
Aku masih perlu meyakinkan diriku, mempertanyakan lagi, kenapa waktu itu aku sampai mencium dia. Terbawa suasana. Ya, itu jawaban yang sudah aku siapkan karena terdengar paling masuk akal. Tapi akhirnya yang terucap adalah, pulsaku habis. Levi pun bertanya kembali, terus kenapa nggak jawab teleponku? Oh, kamu telepon? Itu pas aku lagi nggak deket sama handphone. Oh, aku pikir kamu ngehindarin aku. Aku agak terkaget. Aku tidak mungkin mengiyakan. Enggak kok. Ujarku dengan singkat, seolah memang tidak ada apa-apa, padahal aku jelas tidak menemukan kalimat lain yang lebih bagus. Tapi kamu baca semua pesanku kan? Tanya Levi kepadaku. Iya, baca kok. Aku lagi-lagi berusaha menjawab seolah tidak ada sesuatu yang menyesaki benakku dan mendebarkan dadaku dengan tak karuan. Aku terus mencoba memfokuskan perhatianku pada deretan angka yang sedang aku salin dari tulisan Levi. Namun gagal. Aku malah teringat pada setiap pesan yang dikirimkan Levi waktu itu. Terus terang, aku membaca pesan itu berkali-kali, hingga beberapa ada yang masih melekat di benakku. Dia menuliskan pesan kepadaku. Terima kasih buat malam ini. Aku janji, aku bakal lebih ngertiin kamu. Terima kasih buat ciumannya. Mendadak aku merasakan wajahku sedikit memanas. Oh, shit. Mengingat salah satu pesan Levi, pasti sudah membuat wajahku memerah. Aku pura-pura menolehkan wajahku keluar jendela, menghindari tatapan Levi yang bisa aku rasakan masih melekat kepadaku. Jangan sampai Levi melihat wajahku yang sedang memerah. Tidak lama kemudian, ada suara yang memanggilku. Suara lembut Levi dipenuhi oleh suara wanita yang kuingat. Aku berbalik dengan cepat dan melihat Dara sudah berada di depan kami. Selamat pagi, kata Levi yang sekarang duduk normal di kursinya. Lev, aku pinjem pekerjaanmu. Dia pun langsung mencoba mengambil buku Levi yang sedang aku copy. Hei, aku pinjam dulu, protesku saat mencoba merebut bukunya Levi. Alah, kamu pasti ingin menyalin semuanya juga. Aku mengejek Dara. Dara menatapku dengan tajam. Dia biasanya tidak melihatku seperti itu. Padahal dia kesal karena ledakanku. Aku mengerutkan kening padanya.
dia tidak melembutkan dan bahkan mengambil buku Levi dari tanganku. Karena belum siap, jadi aku biarkan saja waktu itu. Kami pun mengerjakan di perpustakaan. Perintahnya tiba-tiba. Tanpa menunggu aku protes lagi, dia lewat meninggalkan kelas. Levi yang baru saja memperhatikan tampak bingung. Aku ke perpustakaan dulu ya, kataku akhirnya sambil bangkit dari kursiku, membawa buku kerja dan alat tulisku. Sebenarnya aku sudah tidak terlalu memperdulikan tugas ini lagi. Namun tatapan tajam dan nada suara Dara yang memerintah tadi membuatku penasaran. Pasti ada sesuatu. Levi pun hanya menganggukkan kepalanya. Aku juga merasa sedikit lega. Karena aku bisa menghindarinya lagi. Aku belum siap membicarakan waktu itu. Aku masih malu. Aku masih belum sanggup untuk membahas itu bersama Levi.